Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Samsung Galaxy M14 5G dan ini Samsung Galaxy M14 5G. Kedua HP ini membawa desain back cover terbilang mirip ya dibandingkan dengan Samsung A series. Misalnya saya ambil Samsung A34 dan Samsung A54. Tapi buat saya sih desain back covernya ini terlihat biasa saja, tidak ada kesan mewahnya sedikit pun ya. Itu muncul ketika saya pertama kali menggunakan ataupun memegang Samsung Galaxy A24. Walau Samsung Galaxy A24 membawa desain mirip lagi nih ya, saya merasa HP ini terlihat lebih mewah dan stylish ya dibandingkan keduanya. Menurut saya Samsung itu berhasil memberikan finishing yang bagus di HP ini. Misalnya ini warna yang menyatu dengan frame. Lalu finishing glossy pada back cover menyerupai kaca, serta finishing matte pada frame menyerupai material metal. Aslinya material yang digunakan ini plastik polikarbonat. Untuk unit saya ini warnanya light green ya, ada dua warna lain yaitu silver dan hitam. Bagian lainnya yang saya suka dari HP ini ada pada bodinya, ini tergolong compact ya dibanding dua HP yang tadi. Bodi juga tidak terlalu tebal, masih nyaman saat saya harus gunakan HP ini dengan satu tangan. Selain nyaman, kesan solid juga masih terasa. Memang sih bagusnya desain HP ini akan hilang saat sudah menggunakan soft case. Nah, ngomong-ngomong soal soft case ya, dalam paket penjualan itu tidak disediakan. Begitu juga dengan screen protector. Jadi ya, kalau kamu membeli HP ini langsung kudu beli dua aksesoris tersebut seperti yang sudah saya lakukan ya. Dalam arti di sini sudah pasti untuk jaga-jaga, misalkan HP ini jatuh. Ya, amit-amit lah jangan sampai jatuh. Nah, untuk kepala chargernya ini dapat, tapi di luar box penjualan ya. Ini dapatnya hanya 15 watt saja. Padahal untuk pengisian daya baterainya sudah support adaptive fast charging Samsung 25 watt. Mengenai fitur-fitur yang dibawa menggunakan Bluetooth 5.3, NFC ada, SIM tray-nya ini 3 slot yang mampu menampung microSD hingga 1 tera, gyroscope-nya ini hardware, support Dolby Atmos saat disambungkan ke earphone berkabel ataupun TWS, dan adanya 2 mikrofon. Beda halnya saat melihat sisi depan, ini benar-benar terasa biasa. Mulai dari model layar berponi dan frame hitam yang mengelilingi layar terlihat cukup besar dibandingkan kompetitornya di kelas yang sama. Tapi sedikit lebih tipis ya jika dibandingkan dari Samsung Galaxy M14 dan Samsung Galaxy M14 5G. Lambat laun semua itu akan terlupakan berkat kualitas layar yang di bawah HP ini benar-benar bagus, saya suka banget. Tampilan layarnya ini benar-benar memanjakan mata, mulai dari luasnya ini 6,5 inch. Panelnya sudah Super AMOLED, resolusi Full HD+, serta dukungan refresh rate 90 Hz. Nah, kecerahan layarnya sudah 1000 nit, sehingga saat saya gunakan pada area outdoor masih terlihat. Saya juga merasakan kenyamanan saat menikmati nonton film streaming di HP ini karena dukungan layar sudah Widefine L1. Lalu ada eye care certification dari SGS dengan kemampuannya dalam mengurangi efek cahaya biru. Jadi ini cocok banget saat menggunakan HP ini pada kondisi kurang cahaya ataupun gelap. Kehadiran panel Super AMOLED saya manfaatkan dengan selalu mengaktifkan Always On Display yang berguna lebih mudah mengetahui adanya notifikasi yang masuk saat posisi HP ini saya buat silent. Walaupun menggunakan panel Super AMOLED ya, Samsung Galaxy A24 tidak menempatkan sensor sidik jari di layar, melainkan pada sisi kanan menyatu dengan tombol power. Ini respon bacanya termasuk cepat dan akurat. Urusan software, Samsung Galaxy A24 sudah berjalan pada Android 13 dengan tampilan termuka One UI 5.1. Dari sisi tampilannya seriusan nih, saya suka ya, terlihat simple, rapi, dan yang paling penting itu tidak ada iklan. Fitur-fitur yang disediakan juga terbilang banyak ya, khususnya kalau kalian jelajah pada advanced features. Nah, mengenai softwarenya sendiri, Samsung itu menjanjikan kalau Samsung Galaxy A24 akan mendapatkan update Android hingga 4 kali, yang artinya ini akan support
ke Android 17 dan 5 tahun update security patch. Ini sih hal yang bagus ya, sangat jarang loh HP di kelas 3 jutaan mau memberikan update Android sebanyak itu. Biasanya sih rata-rata 1 kali ya, syukur-syukur bisa 2 kali. Tapi beda dengan Samsung Galaxy A24, ini sampai 4 kali. Mantap Samsung. Mengenai performa yang di bawah, jujur di sini tidak ada yang saya keluhkan. Perpaduan MediaTek Helio G99, CPU octa-core, RAM 8GB yang sudah LPDDR4X, serta didukung RAM Plus hingga 8GB, dan storage 128GB yang sudah menggunakan UFS. Selama penggunaan tidak ada masalah selama saya menjalankan aplikasi-aplikasi ringan seperti buka sosial media, nonton film hingga baca berita. Demikian juga saat saya gunakan bermain game ya. Di sini sih saya sudah install ada sekitar berapa ini? 7 game ya yang saya install di HP ini, tapi yang sering saya mainkan itu hanya Mobile Legends, eFootball, Candy Crush, dan ya ini agak sering sekali ataupun tidak sesering 3 game tadi, yaitu Call of Duty. Semua game tersebut berjalan dengan lancar tanpa kendala. Misalnya nih ya, Mobile Legends, game yang saya mainkan ini lancar pada pengaturan HD mode aktif, refresh rate, dan grafiknya ini high. Tidak ada masalah yang berarti saya temukan walau pada kondisi perang brutal. Demikian sama halnya saat saya mainkan eFootball 2023, 4 match non-stop. Game berjalan tanpa kendala pada pengaturan high, grafik high, dan frame rate-nya ini 60 fps. Urusan mengabadikan momen dalam bentuk foto dan video, Samsung Galaxy A24 membawa kamera depan beresolusi 13 MP. Lalu ada 3 kamera belakang beresolusi 50 MP sebagai lensa wide yang sudah dilengkapi OIS, 2 MP sebagai makro, dan 5 MP sebagai ultra wide. Walaupun membawa resolusi yang terbilang tidak besar ya, tapi ini termasuk langkah yang bagus dilakukan oleh Samsung karena mau memberikan lensa ultra wide di harga 3 jutaan ya. Karena kayaknya sih belum ada ya, atau sangat jarang HP dari brand lain memberikan lensa ultra wide di harga 3 jutaan. Mengenai kualitas foto ya, kalau buat saya ini tergolong bagus. Di kondisi cahaya berlimpah itu foto terlihat terang dengan warna mendekati warna objek foto. Dynamic range bagus dengan detailnya terlihat oke. Pada kondisi cahaya seadanya atau mendekati low light juga demikian. Warna foto tetap terjaga walau detail foto memang sih berkurang, tapi masih terlihat cukup bagus. Ya, inilah hasil perekaman video dari kamera belakang Samsung Galaxy A24, resolusi Full HD 30 frame per second. Dimana untuk perekaman videonya ini stabilization-nya saya aktifkan. Oke, kalau ini hasil perekaman video dari kamera depannya, sama-sama Full HD 30 frame per second. Mungkin kekurangan dari kamera depan ini tidak bisa untuk mengaktifkan stabilization. Beda ya dengan Samsung Galaxy M14 5G itu bisa.
Nah, ini saya akan coba untuk membelakangi cahaya matahari. Kepuasan menggunakan HP ini didukung daya tahan yang bisa diandalkan. Baterai berkapasitas 5000 mAh benar-benar mampu memberikan daya tahan baterai terbilang cukup ya untuk penggunaan saya. Screen on time-nya itu yang sering saya dapatkan 5 hingga 7 jam. Sebagai info itu penggunaan saya yang dimana always on display ini selalu saya aktifkan, terus refresh rate-nya selalu 90 Hz. Dan untuk brightness-nya ini saya atur secara manual. Sementara pengisian adaptif fast charging 25 watt mampu mengisi baterai hingga penuh selama 1,5 jam. Pada kondisi mode pesawat aktif dan tingkatan brightness-nya ini mentok ke kiri. Kalau menggunakan charger bonusnya tadi 15 watt ini lebih lama sekitar 30 menitan dibandingkan menggunakan charger 25 watt. Ya, sekarang masuk kesimpulan. Jadi selama penggunaan saya ya sekitar 2 mingguan ya. Jujur saya puas menggunakan Samsung Galaxy A24 karena secara keseluruhan ini benar-benar memberikan kenyamanan. Tapi bukan berarti Samsung Galaxy A14 5G dan Samsung M14 5G ini smartphone tidak layak dibeli. Ini tetap smartphone bagus, jadi beli yang mana di antara ketiganya ya kalau saran saya sesuaikan dengan kebutuhan dan budgetmu. Kalau fokusmu itu tidak harus ngegame ya, dalam arti tetap main game tapi bukan menjadi utama dan budgetmu terbatas, bisa membeli Samsung Galaxy A14 5G. Tapi kalau kamu ingin mendapatkan kapasitas baterai yang lebih besar, terus kameranya ini jujur, kalau buat saya lebih bagus dibandingkan Samsung Galaxy A24. Sedikit lebih bagus, ya kamu bisa lirik ini Samsung Galaxy M14 5G. Tapi ya kalau ingin mendapatkan yang namanya desain yang keren, terus bagus di semua bagian, performanya juga benar-benar nyaman, dan kamu mau menambah uang ataupun mengeluarkan uang sekitar 3,4 hingga 3,5 juta, saya rasa sih tidak ada salahnya membeli Samsung Galaxy A24. Satu lagi, kalau kamu tidak mempermasalahkan kalau HP ini belum support jaringan 5G ya. Itu sih kalau buat saya ya. Kalau kamu punya pendapat lain boleh menulisnya pada kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak ya sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.